Konflik di Timur Tengah tidak hanya berdampak pada geopolitik global, tapi juga sampai ke kantong masyarakat. Kenaikan harga aftur membuat tiket pesawat semakin mahal, bahkan memaksa maskapai mengurangi rute penerbangan. Terkait hal ini, melalui sambungan Zoom, saya akan berbincang dengan pengamat penerbangan Alvin Lee. Halo, selamat siang Pak Alvin, apa kabar? Selamat siang, baik Mas, terima kasih. Oke, baik Pak Alvin, ini kita sudah melihat tadi berita-berita yang beredar bahwa kenaikan harga aftur ini cukup signifikan, bahkan akan membuat dampak yang juga luar biasa. Sebenarnya seberapa besar signifikannya itu sehingga bisa mempengaruhi terkait dengan kondisi keuangan ataupun pergerakan dari pesawat ini? Ya, harga aftur pasti berdampak besar karena komponen biaya bahan bakar pesawat itu sekitar 30 sampai 40% dari total biaya pengoperasian pesawat, tergantung dari bisnis modelnya ya. Nah, kenaikan harga aftur ini tentunya berdampak juga pada kenaikan biaya operasi penerbangan. Di Indonesia kita masih agak beruntung, saya menggarisbawahi agak beruntung karena kenaikan harga aftur dalam negeri ini hanya 72,5%. Ini bisa terjadi karena mayoritas aftur ini diproduksi di dalam negeri. Kalau kita impor itu akan lebih mahal lagi dan juga akan mengalami kelangkaan. Dari kenaikan 72,5% ini memang biaya operasi maskapai-maskapai dalam negeri ini naik mendekati 30% karena yang naik bukan hanya harga aftur saja. Akibat perang ini juga biaya asuransi juga naik, kemudian nilai tukar rupiah ini juga terus merosot, bahkan sudah mencapai 17.100, padahal asumsi dalam penghitungan tarif batas atas itu hanya 14.500. Jadi kenaikan fuel surcharge yang diberlakukan oleh pemerintah itu adalah 28%. Sebelumnya memang sudah ada fuel surcharge 10%, sekarang menjadi 38%. Jadi kenaikannya 28%. Memang pemerintah berusaha mengurangi dampaknya, yaitu dengan saya garis bawahi akan ya, karena belum dilaksanakan, menanggung PPN 11% terhadap harga tiket, sehingga kenaikan itu nanti dari 28 bisa turun sampai ke 17%. Tapi hingga saat ini peraturan Menteri Keuangannya belum terbit, jadi PPN-nya masih tetap dipungut selama itu belum terbit. Demikian, Mas. Kalau tadi Pak Alvin mengatakan bahwa Indonesia ini termasuk beruntung begitu, tapi kalau misalnya melihat dari rencana pemerintah akan menaikkan harga tiket begitu dari 9 sampai maksimal itu 13%, apakah ini termasuk proporsional? Ini yang saya agak kurang sepakat dengan pemerintah, karena kenaikan harga tiket ini yang sudah berlaku, fuel surcharge-nya dari 10 menjadi 38, kenaikannya 28%. Memang pemerintah berusaha menurunkan kenaikan itu dengan tadi memotong atau menanggung PPN 11% terhadap harga tiket. Tapi sampai saat ini itu belum berlaku, tapi yang kenaikannya 28% dari 10 menjadi 38 ini sudah jalan. Nah, ini tergantung seberapa cepat Menteri Keuangan bisa menerbitkan Permenku-nya agar PPN 11% itu ditanggung pemerintah bisa cepat terlaksana. Pemerintah juga akan, dan ini saya garis bawahi lagi, akan menghapus pajak impor atas komponen dan suku cadang pesawat yang diperkirakan nanti juga bisa menurunkan biaya operasi 5%. Tapi itu tidak serta-merta dapat menurunkan harga tiket karena itu tidak langsung terkait dengan tiket. Itu nanti akan terasa ketika maskapai-maskapai penerbangan melakukan perawatan pesawat, biayanya bisa lebih rendah. Jadi tidak serta-merta dari kenaikan 28 ini menjadi 13. Ini yang saya khawatir pemerintah memberikan narasi yang tidak tepat kepada masyarakat. Demikian. Nah, tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan tarif tiket dengan maskapai penerbangan asing begitu ya, ini seperti apa kalau dari pengamatan dari Pak Alvin? Apakah
kan selama ini Indonesia ini terkenal mahal begitu ya dalam tanda kutip terkait dengan harga tiket pesawat. Apakah dengan terjadinya kenaikan aftur ini bahkan pemerintah juga akan berencana untuk menaikkan harga tiket pesawat hingga 13% begitu? Ini apakah sudah cukup bisa dikatakan Indonesia itu sudah lebih rendah dibandingkan dengan maskapai negara asing atau justru sebaliknya? Iya. Baik, saya sampaikan hati-hati menggunakan 13% karena yang naiknya ini 28% bukan 13%. Baik. Ya, 13 itu nanti kalau efek peredamnya sudah berjalan semua. Jadi naiknya 28% karena afturnya naiknya 72,5%. Nah, sampai dengan saat ini harga aftur di Indonesia ini menjadi yang paling murah di Asia Tenggara, bahkan di Asia Timur. Ini paling murah. Yang membuat tidak sedikit maskapai-maskapai penerbangan dari negara-negara tetangga yang melayani terutama Bandara Soekarno-Hatta dan I Gusti Ngurah Rai dengan pesawat besar. Mereka datang dengan bahan bakar secukupnya saja, pas-pasan. Kemudian ketika terbang kembali dari Denpasar atau Jakarta, mengisi tangkinya dengan penuh. Ini yang disebut dengan tankering. Jadi mereka beli aftur dari Indonesia yang murah ini untuk operasi mereka. Dan kenaikan tarif di Indonesia yang 28% ini tergolong yang rendah. Tergolong rendah kalau nggak paling rendah. Karena kita kalau melihat dari rute-rute internasional negara-negara lain, itu naiknya bisa 50% hingga 100% dari harga semula. Bahkan ada yang harganya naik pun rute penerbangannya dikurangi. Jadi karena mereka juga mengalami kelangkaan aftur. Jadi kalau saat ini saya yakin harga tiket penerbangan di Indonesia ini lebih murah daripada negara-negara lain. Baik, Pak Alvin terakhir ini berbicara soal kedepannya begitu. Bagaimana pengamatan Anda, pandangan Anda terkait dengan masa depan penerbangan di Indonesia dengan naiknya harga aftur tersebut? Iya, kenaikan harga aftur ini dialami bukan hanya Indonesia. Semua negara bukan hanya aftur ya, tapi minyak diesel kemudian bensin juga semuanya naik. Ini adalah fenomena internasional dan semuanya juga harus beradaptasi bahwa inilah realita. Bahkan di negara-negara tetangga seperti di Australia itu minyak dieselnya sangat langka. Ini berdampak terhadap distribusi barang-barang industri juga untuk logistik semuanya terdampak. Untuk Indonesia tentunya kita bersyukur bahwa harga BBM di SPBU belum naik. Kalau naik semuanya juga akan semua biaya akan naik dan ini tidak naik itu bukan karena harga bahan bakunya tidak naik, tapi itu disubsidi oleh pemerintah. Entah berapa lama pemerintah akan mampu mensubsidi ini. Pada saatnya kita harus menghadapi realita bahwa minyak dunia ini terkendala, apalagi Selat Hormuz yang berdasarkan kesepakatan gencatan senjata seharusnya terbuka lagi. Tapi karena Israel kembali menyerang Lebanon, ini bisa saja tertutup lagi dan harga minyak yang sempat turun ke level $92 per barrel bisa naik lagi dan sampai sekarang kita belum tahu kejelasannya sampai kapan dan harga minyak ini akan stabil di level berapa. Demikian juga ini nanti akan berdampak terhadap harga aftur dan juga harga tiket. Jadi ini masih akan naik turun, kita belum tahu arahnya kemana dan dinamikanya seperti apa. Demikian. Pak Alvin, singkat saja. Jadi apa harapan Anda terhadap pemerintah agar penerbangan khususnya yang ada di Indonesia ini tetap bertahan, tetap bagus begitu? Iya, baik. Kondisi saat ini kan biaya-biaya naik, daya beli masyarakat turun. Sementara maskapai penerbangan juga perlu hidup. Kenaikan fuel surcharge 28% ini ya belum ideal. Apa yang masih bisa dilakukan pemerintah
sebetulnya masih ada, yaitu PPN terhadap aftur. Aftur dalam negeri ini masih dikenakan PPN juga oleh pemerintah. Jadi kalau nanti harga aftur dalam negeri ini PPN-nya juga bisa ditanggung oleh pemerintah, tentunya penghematan ini bisa lebih terasa lagi, harga tiket bisa lebih turun lagi. Dengan demikian maskapai penerbangan tetap bisa bertahan hidup, namun masyarakat juga yang memerlukan transportasi udara juga bebannya bisa lebih ringan. Demikian, Mas. Oke, baik Pak Alvin, pengamat penerbangan, terima kasih sudah memberikan insight-nya kepada kami di CNN Indonesia World Now. Salam sehat selalu, Pak. Selamat siang. Selamat